Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya, ya, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Ya. Pak. Ya, selamat siang. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di tutorial webinar kita yang kedua. Apa kabarnya Ibu-ibu, Bapak-bapak semua? Kurang sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Bagi yang insya Allah kita semua dalam kebaikan ya. Bagi ibu-ibu yang kurang sehat, semoga dalam waktu dekat bisa segera pulih dan penyakitnya segera diangkat yang Maha Kuasa. Oke, pada web kedua kita kali ini sebetulnya nggak begitu banyak yang nantinya kita atau saya sampaikan. Terlebih saya hanya menyampaikan beberapa batasan-batasan kegiatan praktikum di sesi 4, 5, 6, 7, dan 8 nanti. Nah, kemudian kita coba usahakan di web kedua ini kita banyak diskusinya saja. Tapi sebelum itu, saya coba barangkali ada ibu bapak yang ingin menyampaikan keluh kesah atau kesan pesannya selama mengikuti tutorial webinar untuk mata kuliah ini. Boleh, saya persilakan. Baik, Pak. Baik. Ya, silakan Pak Imam. Ya, silakan Pak Imam barangkali mau menyampaikan pesan-pesannya. Ya, baik, mungkin menyusul nanti ya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak bagi Ibu Bapak yang telah memprioritaskan hadir di tengah kesibukan, di tengah berbagai aktivitasnya. Karena ya sejauh yang saya pahami, mayoritas mahasiswa UT ini adalah ibu bapak yang kebanyakan sudah punya karir sendiri. Baik itu karir di bidang pendidikan ataupun non-pendidikan. Jadi untuk kegiatan kali ini memang betul-betul perlu kita prioritaskan yang ya harus kita prioritaskan yang lebih penting bagi kita. Yang manapun itu, yang pasti tujuannya baik untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sekiranya nanti ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, saya izinkan untuk keluar lebih dahulu. Itu nggak jadi masalah. Yang penting Ibu Bapak sebelumnya sudah terdata memasuki ruangan web ini. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan, saya harapkan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena ya jatah kita memang totalnya itu ada sekitar 120 menit atau 2 jam. Tapi jika memang dirasa cukup, ya kita bisa akhiri sebelum durasinya. Patah, Pak. Ya, kenapa Pak? Stabil punya saya, Pak. Suaranya tersendat-sendat Pak. Coba Pak, kondisi mungkin jaringannya agak terkendala di tempat Bapak Ibu yang lain, apa suara saya ada gangguan? Stabil, Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, kami tunggu.
Ya, saya sampaikan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi LKP dari sesi pertama hingga sesi keempat, bahkan sesi ini sesi kelima, karena saya lihat memang begitu banyak perjuangan dan pengorbanan yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, khususnya untuk melengkapi dan melaksanakan setiap LKP yang ada sesuai tuntutan dari UT. Nah, kemudian ya saya sesekali membaca beberapa diskusi atau saran yang Ibu Bapak sampaikan terkait pengumpulan tugasnya, kemudian terkait durasi pengerjaan tugas, kemudian beberapa hal terkait teknis pelaksanaan praktikumnya. Dan itu memang menjadi salah satu tantangan bagi kita selaku mahasiswa yang sedang kuliah di UT, karena ya mayoritas melaksanakan tutorial webinar seperti ini atau mungkin beberapa tempat mengadakan tutorial tatap muka. Nah, memang saya baru di semester ini mendapati untuk praktikum IPA itu dilaksanakan, maaf maksudnya pengumpulan tugas untuk praktikum IPA di setiap sesinya. Karena 3 atau 4 semester lalu itu pengumpulan tugasnya masih sama seperti mata kuliah yang lain di sesi ketiga, 5, dan 7. Jadi bagi Bapak Ibu masih ada waktu untuk mengerjakan LKP-LKP yang sekiranya membutuhkan waktu lebih lama. Nah, namun entah pasti UT ada maksud tersendiri ya, mengapa untuk setiap sesinya dituntut untuk mengumpulkan LKP pada semester ini. Nah, saya rasa itu ya memang cukup memberatkan, tapi sejauh ini saya perhatikan Bapak Ibu sudah bisa mengikuti polanya, dan itu betul-betul patut diapresiasi. Nah, kemudian ya ada beberapa hal yang memang luput atau lupa saya sampaikan ketika tugas pertama dulu terkait beberapa LKP di modul setelah modul kedua, tiga, dan seterusnya. Karena saat itu kita hanya fokus di modul yang pertama, di sesi pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan simbiosis. Ya, adapun setelahnya saya perhatikan Bapak Ibu masih bisa mengikuti tuntutan dari UT mengenai jenis kegiatan praktikum yang diminta ya, baik itu yang terbimbing, yang harus dilakukan ataupun yang mandiri yang sifatnya pilihan. Nah, untuk kali ini saya coba mempertegas kembali, sebentar. Saya coba pertegas kembali untuk sesi 4 karena masih ada waktu pengumpulannya hingga hari Senin nanti. Sebentar. Ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan, saya sampaikan terima kasih banyak. Kemudian ditunggu penilaiannya. Adapun bagi Bapak Ibu yang masih mengerjakan, baik mengerjakan praktikumnya atau mengerjakan laporannya, nah ini ada beberapa bagian yang perlu saya tegaskan. Di sini tuntutannya adalah pada sesi keempat ini, Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan kegiatan praktikum, yang mana kegiatan praktikum terbimbingnya itu ada 2, jenis zat dalam makanan dan uji makanan, uji karbohidrat dan uji lemak. Nah, berdasarkan RBP-nya atau modul PDGK 4107, jenis zat dalam makanan ini kita hanya mengelompokkan zat-zat makanan yang ada di sekitar kita. Ya, sebetulnya ini kembali kepada Ibu Bapak mau sengaja mencari bahan makanannya atau disesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Atau misalnya di sekitar kita, baik itu di sekolah atau misalnya di rumah. Nah, kemudian untuk yang kedua, uji makanan, kita hanya mengambil uji karbohidrat dan uji lemak. LKP-nya ini ada 2 bagian, tapi karena di sini termasuk dalam satu kolom bimbingan, maka kita anggap kita hanya butuh 1 LKP. Maksudnya kegiatan praktikumnya dipisah, tapi dibuat dalam satu file saja. Kemudian nanti untuk videonya ini digabung. Nah, ya, saya pertegas lagi untuk uji makanan ini, ya memang ketika kita mencoba mengikuti panduan yang ada di BMP-nya atau di modulnya, itu cukup banyak sampel atau bahan yang kita perlukan ya Bapak Ibu.
Ya, terlebih apa ya, ketika kita ada di kondisi yang kurang memungkinkan, entah karena lokasi kita yang cukup jauh dari pusat kota atau kondisi kita yang kurang memungkinkan untuk menyediakan setiap bahan makanannya, maka saya coba sampaikan untuk uji karbohidrat dan lemak ini tidak perlu harus sesuai dengan apa yang ada di modulnya. Misalnya untuk uji karbohidrat kita perlu katakanlah 20 sampel atau perlu 15 sampel yang notabene itu mengandung karbohidrat semua. Ataupun untuk uji lemak semuanya kita perlukan beberapa bahan makanan. Nah, di sini kita coba sesuaikan saja. Misal Bapak Ibu hanya ada 10 bahan makanan dan secara kandungan bahan makanan tersebut sudah ada yang mengandung karbohidrat ataupun ada lemak ataupun ada keduanya atau tidak sama sekali. Nah, saya coba sampaikan bahwa untuk uji makanan ini silahkan 10 sampel itu Ibu Bapak gunakan untuk uji karbohidrat dan uji lemak. Jadi tidak perlu menggunakan sampel yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang satunya untuk pencernaan makanan yang sifatnya mandiri, ini boleh Bapak Ibu kerjakan, boleh tidak. Karena ini sifatnya pilihan ya. Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan 2 LKP mandiri untuk biologi, yang mana biologi ini ada 4 pilihannya, kalau tidak salah di sini ya. Ya, saya sampaikan ulang. Untuk tuntutannya itu adalah 9 LKP bimbingan. Ibu Bapak bisa cek di bagian daftar praktikum bimbingan mandiri ini ya. Ini di setiap sesi ada sebagai pengingat kembali. Nah, untuk jenis bimbingan mandiri ini ada simbiosis di sesi 1. Jadi Bapak Ibu yang terlewat ya bisa mengerjakan praktikum mandiri biologi yang lainnya. Kemudian ada pencernaan makanan di sesi ini. Silakan. Kalau kita mengacu ke modulnya, pencernaan makanan ini kita hanya menjelaskan proses pencernaan makanan, termasuk organ-organ yang berperan di dalamnya. Kemudian proses apa yang terjadi di sana. Misalnya dalam mulut itu ada pencernaan mekanik, dalam lambung pencernaan kimiawi dan seterusnya. Kemudian ada juga untuk biologinya kita tandai dulu di bagian telinga. Nanti Ibu Bapak bisa cek jenis kegiatan praktikumnya seperti apa. Kemudian ada mata di sesi ke-6 nanti. Nah, itu untuk kegiatan praktikum mandiri yang bisa Ibu Bapak pilih cukup 2 dari 4 tadi yang sifatnya dia berdasarkan ilmu biologi. Kemudian dari fisika ini cukup banyak pilihannya. Ada gaya, kemudian pesawat sederhana, ada perubahan wujud zat, ada perpindahan dan pertukaran panas dalam suatu zat, ada perubahan panas pada suatu zat. Ini perpindahan dan perubahan sedikit mirip ya, tapi pada praktiknya nanti ada perbedaan. Kemudian ada getaran dan bunyi, ada kemagnetan, ada udara dan batuan, ada alam semesta. Nah, ini dikategorikan ke ranah fisika. Jadi Bapak Ibu silakan mengerjakan 2 yang dirasa cukup mudah untuk dilaksanakan ya, dan tidak memberatkan, tidak menjadi beban bagi Bapak Ibu dalam melaksanakannya. Nah, adapun untuk LKP yang sifatnya bimbingan yang harus dikerjakan, di sini ada totalnya kurang lebih 9 ya. Di sesi 1 ada 1 ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan ini beberapa sudah pernah kita bahas ya, gerak terkait nasti, kemudian seismonasti dan gerak rangsangan oleh sentuhan dan oleh cahaya. Kemudian di sesi 2 ini ada pertumbuhan dan perkembangan. Kita hanya fokus pada pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Jadi bagian perkembangbiakannya kita tidak kerjakan. Lalu ada juga di sesi 3 ini kita fokusnya pada ekosistem, hanya pada ekosistem darat, kemudian pencemaran lingkungan. Kita hanya fokus pada kegiatan praktikum pengaruh deterjen pada perkecambahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan yang lainnya, meskipun masih dalam pencemaran lingkungan, untuk saat ini saya sarankan coba dikerjakan ulang bagian itu. Mungkin pengumpulannya tidak di sesi 3, tapi ya setidaknya kita mengikuti apa yang diminta dari daftar praktikum sesuai yang disampaikan UT. Nah, kemudian pada sesi 4 ini ada 2 LKP, KP1 dan KP2 jenis zat dalam makanan. Kita coba kerjakan ketiga-tiganya karena dilihat dari modulnya itu tidak begitu memberatkan
Ya ini menurut saya pribadi ya tidak begitu memberatkan karena kita tidak perlu waktu yang lama untuk melaksanakan KP yang satu ini, meskipun di dalamnya ada 3 kegiatan. Kemudian untuk KP2-nya ada uji makanan, ini yang cukup sedikit merepotkan karena ada pengujiannya, uji karbohidrat, uji lemak, perlu zat khusus ya, perlu bahan khusus untuk menjadi indikator pengujinya. Nah, tapi ya kita tidak perlu mengerjakan uji protein, cukup uji karbohidrat dan lemaknya saja. Dan ya saya sampaikan ulang, tegaskan kembali, bahan-bahannya tidak perlu mengikuti apa yang ada, semua yang ada di modul. Jika memang Bapak Ibu hanya memiliki sebagian yang ada di rumah ya, yang sudah tersedia maksudnya, Bapak Ibu tidak perlu menyediakan yang lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba menyediakan yang lain, itu ya boleh-boleh saja, lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian ada juga nanti di sesi kelima, kita diminta mengerjakan 2 kegiatan praktikum bimbingan, yaitu gerak, kemudian jenis dan bentuk gelombang di modul 4 dan modul 6. Nah, untuk modul 5-nya ini tidak ada yang wajib, jadinya Bapak Ibu bisa abaikan, kecuali Bapak Ibu ingin mengambil beberapa praktikum yang sifatnya mandiri atau pilihan. Nah, nanti kita coba cek di modulnya atau di RBV untuk mata kuliah ini mengenai modul 4 mekanika, khususnya pada bagian gerak, kemudian di modul ke-6 gelombang tentang jenis dan bentuk gelombang. Lalu nanti di bagian modul 7 tentang optik, ini satu LKP tentang sifat cahaya, kemudian LKP yang kedua lensa cembung dan cermin cekung. Dan terakhir itu di bagian listrik dan magnet tentang kelistrikan. Ini sifatnya bimbingan. Ini silakan nanti Bapak Ibu bisa baca-baca juga. Bapak Ibu bisa persiapkan kira-kira jenis praktikum mana yang bisa saya kerjakan dengan alat yang ada di rumah atau ada di sekolah. Karena saya rasa di sekolah pun ya beberapa sekolah pasti ada instrumen atau alat-alat untuk praktikum sederhana. Baik itu di tingkat SD, SMP ataupun SMA. Meskipun untuk sekarang ya relatif ya karena tiap daerah itu kadang beda-beda. Nah, kemudian nanti di sesi ke-8 Bapak Ibu bisa mengerjakan 2 praktikum mandiri. Ini nanti rinciannya kita coba cek. Dan Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan pelaporan LKP keseluruhan. Nah, jadi semua LKP dari sesi 1 hingga sesi 7 yang sudah Ibu Bapak buat itu digabung ke dalam satu file kemudian dikumpulkan di tugas ke-8. Nah, ini nanti kalau ikut ke sistem ya, penilaiannya bobotnya sekitar 30%, kemudian dari sesi 1 sampai 7 itu sekitar 70%. Jadi setiap sesi itu nilainya 10% yang diambil. Maka untuk itu saya lebih menekankan Bapak Ibu untuk mengumpulkan, ya bukan berarti setiap sesi tidak begitu penting, tapi karena bobotnya cukup besar, saya sarankan Ibu Bapak melengkapi setiap sesinya, dan nanti di sesi 8 jangan sampai terlewat untuk mengumpulkan, karena ini bobotnya yang paling tinggi. Oke, kita coba cek dulu di kita, oh ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu barangkali? Izin bertanya boleh, Pak? Ya, silakan Bu. Untuk LKP mandiri yang tadi Bapak jelaskan, baik biologi ataupun fisika, berarti biologi kami pilih 2, fisika juga 2 ya, Pak? Betul Bu. Oke, jadi tidak bisa pilih biologi saja atau fisika saja gitu ya, Pak ya? Ya, kita mengacu pada ketentuan yang disampaikan UT ya Bu, karena keduanya itu apa ya, saling melengkapi di ilmu pengetahuan alamnya Bu. Kalau kita hanya fokus ke salah satu, khawatirnya nanti ketika kita ada praktikum fisika, ya itu kurang apa ya, kita kurang pengalaman di sana gitu Bu. Baik, jika saya sudah memilih LKP mandiri sebelum sesi ke-8, Pak. Berarti di sesi ke-8 itu tidak perlu lagi untuk bikin praktikum mandiri, hanya pelaporan LKP keseluruhan, begitu Pak? Ya, ya betul Bu. Oke, baik Jadi Pak. ya, ya, saya coba tegaskan kembali ya bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan LKP simbiosis itu berarti kan sudah satu mengumpulkan bidang biologi. Kemudian misalnya Bapak Ibu mengerjakan pencernaan makanan. Ini biologi juga. Jadi untuk biologinya sudah selesai, kita anggap selesai.
Nah, tapi apabila Bapak Ibu belum mengerjakan, masih ada kesempatan nanti di sesi 5 ada satu LKP tentang telinga, kemudian di sesi 6 tentang mata. Ini tuntutan biologinya. Nah, adapun untuk fisikanya, Ibu Bapak bisa cek ya, cukup banyak pilihan. Misalnya di sesi 5 Bapak Ibu mengerjakan langsung dua. Katakanlah ada gaya, ada pesawat sederhana. Nah, cuman di sini yang ada agak sedikit apa ya? Nanti kita coba tegaskan sama-sama. Eh, tapi di sini kita tidak menemukan spesifikasinya, maksudnya tertuju pada satu jenis kegiatan, misalnya di sesi 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ini kita ada keterangan gerak pada tumbuhan, berarti yang kita kerjakan hanya bagian sini, yang lainnya tidak dikerjakan. Nah, tapi untuk di sini mulai dari sesi 4 sampai ke sorry, di modul 4 sampai modul 9 ini tidak ada spesifikasinya apa yang perlu kita kerjakan. Jadi sejauh ini saya dapat arahan dari teman-teman tutor, kita kerjakan semua yang ada di KP tersebut. Misalnya gaya, di sana katakanlah ada dua, gaya statis dan gaya dinamis ya, kita kerjakan keduanya. Kemudian untuk pesawat sederhana misalnya ada katrol, ada bidang miring ya, kita kerjakan sesuai dengan ada apa yang ada di kegiatan praktikumnya seperti itu. Nah, jadi ya yang tadi Bu Devlin sampaikan, kalau misalnya kita sudah mengerjakan setiap bimbingan, setiap praktikum mandiri dari biologinya 2, fisikanya 2, nanti di sesi ke-8 Bapak Ibu cukup merekap setiap laporan kegiatan praktikum, lalu dikumpul di tugas ke-8. Dan ya bagi Bapak Ibu yang punya waktu luang, silahkan dimanfaatkan sisa waktunya. Tapi jika memang cukup banyak kesibukan, di sesi ke-8 ini masih ada 2 jatah untuk praktikum mandiri, khususnya di bidang fisikanya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lainnya, saya persilakan. Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan Bu. Yang sesi 4 ini berarti 3 LKP apa 2 LKP tadi ya? Ya, yang wajib itu sebetulnya 1 LKP. Isinya ada kegiatan praktikum 1 dan 2, jenis zat dalam makanan dan uji makanan. Sebetulnya ini kita anggap 2 LKP, tapi dibuat dalam satu file seperti itu Bu, kurang lebih. Nah, kemudian untuk pencernaan makanan, ini sifatnya boleh dikerjakan sekarang, atau misalnya Ibu nggak mengerjakan ini ya nggak jadi masalah. Tapi nanti Ibu harus mengerjakan setidaknya telinga atau mata, kalau Ibu sudah mengerjakan simbiosis. Tapi kalau misalnya Ibu mau mengerjakan ini, nanti di sesi 5 dan sesi 6, bagian telinga dan matanya itu tidak perlu dikerjakan lagi, gitu Bu. Disesuaikan dengan kondisi Ibu sekarang. Jika memungkinkan membuat ya ketiganya dikerjakan, boleh dikerjakan. Tapi kalau hanya memungkinkan 2, yang jenis zat dalam makanan dan uji makanan, cukup itu saja nggak apa-apa. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Pak, Ya, mau silakan Bu. tanya lagi Pak, untuk sesi ke-5 nih Pak, untuk LKP bimbingan yang jenis dan bentuk gelombang, itu kan dilihat dari modul kurang jelas ya Pak untuk praktikumnya. Apakah nanti lebih spesifik gitu Pak? Sesi 5 bagian gelombang ya Bu? Iya, jenis dan bentuk gelombang Oh gitu ya, Pak. boleh Bu, nanti kita bahas ya. Oke, Pak. Baik, kita sambil mengalir aja ya Bapak Ibu diskusinya, kita coba cek dulu di bagian modul 6 tentang jenis dan bentuk gelombang. Ini saya rasa Ibu Bapak punya modulnya di rumah. Oke. Gelombang, ya jenis dan bentuk gelombang. Di sini
Bisa kita cek ada pendahuluan atau teori dasarnya ya Bapak Ibu. Ini kurang lebih mulai gelombang berjalan, gelombang stasioner. Ini bisa dibilang apa ya, teorinya yang mendasari. Lalu ini Ibu Bapak diberi beberapa istilah mengenai amplitudo, kemudian satu gelombang, frekuensi, dan lainnya. Nah, ini percobaan jenis gelombangnya. Cobaan jenis-jenis gelombang. Di sini tujuannya mengamati bentuk jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Saya rasa di beberapa CP untuk IPA kita bahas ya gelombang transversal dan longitudinal. Nah, yang diminta itu ada selinki, kemudian kabel listrik panjang 5 meter dengan tegangannya 0,5 cm. Benang kasur panjangnya 3 meter dan karet gelang. Nah, ini untuk beberapa materi yang sekiranya bisa digantikan fungsinya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah, yang pertama kita kan mau mencoba bentuk dan jenis gelombang. Ini ada selinki ya. Selinki itu yang bentuknya mirip per yang bisa diregangkan dan bisa memendek lagi. Nah, saya rasa untuk kategori mainan di tempat mainan pasti ada ya Bapak Ibu jika memang diperlukan. Tapi kalau misal Bapak Ibu ada benda lain yang sekiranya bisa mewakili dan itu cukup jelas untuk disampaikan di videonya, misalnya kalau dilihat sekarang itu kurang lebih ada misalnya dalam bentuk ikat rambut atau misal kabel pelindung untuk kabel charger HP itu ada beberapa yang bentuknya mirip. Tapi ya itu tadi, jika memungkinkan ada selinki ya lebih bagus seperti itu. Ketika Ibu Bapak punya alternatifnya, ya silahkan. Yang penting nanti ketika di video dokumentasinya itu bisa terlihat jelas, bisa disampaikan dengan jelas. Nah, yang pertama menggunakan selinki, kemudian yang kedua ini akan karet gelang tengah-tengah selinki. Ya, di sini kita masuk ke gelombang berjalan ya. Ada karet gelang ini bisa dibilang sebagai pembatasnya. Nanti dia masuk ke tengah-tengah selingkinya, lalu usik lagi ujung selingki, ulang-ulang. Nah, di sini ada pengamatan mengenai energi yang merambat, kemudian sumbernya dari mana jika ada. Nah, ini percobaannya kita ulang. Selingkinya diganti dengan kabel listrik. Samakan hasilnya dengan menggunakan selingki. Jika ada perbedaan ya kita sebutkan. Jadi yang mendasari atau komponen utamanya itu di selingkinya ya. Kemudian ada kabel listrik, benang kasur, dan karet ini sebagai bisa dibilang apa ya, indikatornya atau yang nantinya akan menentukan itu gelombangnya bergerak atau gelombang stasioner yang diam begitu. Nah, dari sini Bapak Ibu hasilnya diminta untuk bisa membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, teori tadi kan ada ya yang namanya gelombang transversal itu seperti apa, longitudinal seperti apa. Itu untuk yang pertama. Jadi ya kalau dilihat dari prosesnya, saya rasa tidak perlu waktu berlama-lama untuk ini. Tidak seperti praktikum pertumbuhan yang bisa memakan waktu berhari-hari. Ini kalau kita kerjakan ya ketika alat bahan sudah ada dan prosedurnya sudah kita pahami, saya rasa setiap percobaan kita kerjakan satu kali ya sekitar 15 sampai 30 menit sudah selesai. Tapi itu kembali lagi ke kondisinya. Jika memang memungkinkan beberapa pengulangan ya silakan. Tapi jika tidak ya sekali untuk setiap sampel itu nggak jadi masalah. Maksudnya untuk kabel listrik, benang kasur, atau karet gelang. Di sini kan dimintanya hanya sekali pengulangan. Lakukan percobaan dari langkah A sampai D sekali lagi. Selingkingnya diganti dengan kabel listrik. Nah, jadi ya menyesuaikan dengan apa yang ada di prosedurnya seperti itu. Itu untuk yang pertama. Barangkali ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Berarti hanya yang pertama aja ya Pak untuk praktikumnya, tidak yang percobaan. Kan ada yang kedua tuh Pak, percobaan sifat pemantulan gelombang itu tidak perlu. Kita coba cek dulu langkah kerjanya ya Bu. Jika memang tidak makan waktu banyak ya kita coba usahakan. Karena di sini ada berapa ya? Hanya ada 2. Gelombang stasioner. Oh, ada 3. Ada 3. 3 ya Bu. Oke. Ada pemantulan gelombang. Nah, kalau kita cek di sini bahannya itu kurang lebih mirip dengan
ada perbedaannya di kerikil ya, Ibu Bapak. Karena bahan yang dibuat itu masih sama, untuk yang kedua pemantulan gelombang ini saya sarankan tetap dikerjakan ya Ibu Bapak. Karena dilihat dari kondisinya, dari prosedurnya pun ini tidak begitu memakan waktu. Perabatan setengah gelombang ya. Nah, paling nanti PR-nya di bagian gelombang stasioner ini. Jika memungkinkan, ada kondisinya sesuai dan alat-alatnya tersedia, saya harap bisa dikerjakan ya Bapak Ibu. Waktu kecil, yang kasur. Ini kita menggunakan catu daya, ada tegangan listriknya. Jadi jika memang di sekolah atau tempat Ibu Bapak ada operator yang terbiasa menggunakan alat tersebut, silakan dicoba. Tapi jika terlalu beresiko, saya harapkan ya setidaknya bagian jenis gelombang dan pemantulan gelombang ini yang dikerjakan Bapak Ibu. Nah ini agak lumayan, ya khawatirnya ada gangguan sengatan listrik ya. Jadi ya harus ada orang ahli yang mendampingi. Jika Bapak Ibu mengerjakan sendiri, khawatirnya nanti ada kecelakaan yang ya bisa beresiko berakibat fatal untuk kesehatan kita. Untuk sementara kita coba fokuskan di 1-2 saja dulu Ibu. Yang penting nanti ketika Ibu Bapak ditanya siswanya mengenai gelombang stasioner, Bapak Ibu bisa menjelaskan, termasuk menyampaikan contohnya. Mungkin di sini gelombang stasionernya itu diwakili oleh ya praktikum ini ya catu daya, kemudian ada pewaktu atau bel listriknya, ada benang kasur dan beban. Nah, tapi ketika Ibu Bapak bisa menyampaikan contoh yang lainnya, itu nggak jadi masalah. Yang terpenting kan di sini ada jenis gelombangnya, Ibu Bapak bisa Ibu Bapak sampaikan di kelas ketika mengajar, dan juga pemantuan gelombangnya itu yang lebih utama lah sejauh ini. Saran dan bunyi ini masuknya mandiri ya, jadi Ibu Bapak bisa sesuaikan. Dan ya, untuk mandiri saya rasa silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengerjakan. Kemudian untuk jenis kegiatan praktikumnya, ya nanti disesuaikan saja dengan kondisinya. Misalnya, saya mau mengerjakan getaran, maaf, ini ya. Saya mau mengerjakan misalnya di sesi 5 gaya, silakan nanti Bapak Ibu bisa japri atau diskusikan di grup, kira-kira mana aja yang perlu kita kerjakan kegiatan praktikumnya. Kemudian untuk pesawat sederhana, saya mau mengerjakan yang ini, yang gaya nggak perlu. Nanti ya disampaikan juga, biar nanti kita pilah lagi yang sekiranya tepat sasaran tapi tidak begitu memberatkan. Jadi untuk web ini kita hanya fokuskan beberapa tuntutan atau kegiatan praktikum di bagian bimbingannya yang harus dikumpulkan, yang harus dikerjakan, yang ya memang jadi tuntutan dari UT-nya. Adapun untuk yang mandiri tadi, karena sifatnya pilihan, saya rasa setiap orang atau setiap Bapak Ibu punya pilihan yang berbeda-beda. Jadi kita diskusikan bisa di grup atau nanti secara japri aja untuk yang mandirinya. Ada pertanyaan lain barangkali Bapak Ibu? Tadi untuk gelombang, jenis dan bentuk gelombang kita kerjakan ya 2 saja dulu, jenis dan bentuk gelombang dan pemantulannya ya Bapak. Untuk yang gelombang stasioner itu
perlu pengawasan ahli jika memang ada operator yang terbiasa berhubungan dengan kelistrikan di sekolah Bapak Ibu silahkan dikerjakan. Jika tidak ada ya lebih baik kita ambil praktikum yang sifatnya lebih aman. Kalau gerak semuanya berarti ya Pak? Untuk gerak ya kita coba cek dulu Anika ya. Nah, oke, kita perlu peraturan. Statis kalian benang kasur, partisin, beban. Oke, kalau lihat dari bahannya, alat dan bahan ini tidak banyak kontrol tunggal, ya relatif aman untuk semua alat bahannya. Ya, dan prosedurnya pun rangkaian alatnya terbilang aman. Ini B, katrol, ya,
Sepertinya masih di mute, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, agak kelupaan. Ya. Jadi di sesi 5 ini Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan 2 kegiatan praktikum bimbingan gerak. Ini ada 2 kegiatan, GLB dan GLBB. Kemudian untuk jenis dan juga ada 2, jenis dan bentuk gelombang dan pemantauan gelombang. Nah, kemudian untuk sesi mandirinya ini ada cukup banyak pilihan, ada gerak, ada pesawat sederhana, perubahan wujud zat, perubahan panas, kemudian ada getaran, ada telinga. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan. Jika ada waktu lebih dan kegiatan begitu memberatkan, ya bisa dicicil. Tapi jika sekiranya ya cukup terbebani dengan kegiatan yang bimbingan, karena memang untuk kegiatan apa jenis praktikumnya, jadi bisa di sesi yang lainnya, di sesi 6 nanti ada untuk fisikanya sesi 7 dan 8 ada kebangkitan, udara dan batuan dan alam semesta. Tapi jika dirasa bisa dikerjakan di sesi 5, silakan Bapak Ibu bisa maksimalkan waktunya. Ya, kita coba dulu ke kegiatan praktikum di sesi 6 dan 7, khususnya kegiatan praktikum yang sifatnya bimbingan. Di sesi 7 kita ada sifat cahaya dan lensa. Kemudian di sesi 8 ada kelistrikan. Kita coba cek dulu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama ini ada percobaan pemantulan cahaya. Berdasarkan tujuannya ada cukup banyak ya, sampai 5 tujuan. Tapi nanti di bagian akhir kita menjawab tujuan ini. Lalu alat bahannya ada cermin datar. Ini untuk ukurannya saya rasa bisa disesuaikan nanti ya. Cermin cekung, senter, busur, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, kemudian celah cahaya. Celah cahayanya saya rasa bisa Ibu Bapak buat sendiri. Yang penting ada bagian yang bisa dilewati oleh cahayanya itu. Ini rangkaian alatnya. Gambar 71 ini ya kurang lebih. Nanti kita buat rangkaiannya seperti itu. Ada cermin datarnya, ada celah cahaya di sebelah sini, kemudian ada lampu senter sebagai sumber cahayanya. Cobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, kemudian nanti Ibu Bapak diminta untuk melakukannya pada cermin cembung, ada lensa cekung, cermin cekung ya, cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian nanti, pakainya lilin ya untuk di cermin cekung cembung.
Nanti ada praktikum pembiasannya. Pembiasan cahaya. Sini enter celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busi derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, lilin, dan penggaris. Balok kaca, kemudian lensa, iya, bedanya di sini kita pakai lensa. Nah, untuk alat seperti ini saya rasa memang rangkaian alatnya tidak semua sekolah ada. Jadi Bapak Ibu bisa coba gabung atau kerjakan secara berkelompok itu nggak jadi masalah. Misalnya Ibu di apa UPBJJ-nya atau di salutnya masing-masing itu terdiri dari beberapa mahasiswa dan ada katakanlah sama-sama mengerjakan sama-sama mengikuti tuh web praktikum IPA, jadi bisa dikerjakan ya joinan ya istilahnya. Mungkin di sekolah mana ada alatnya, silahkan Bapak Ibu bisa gabung. Dan yang terpenting ketika Bapak Ibu mengerjakan secara kelompok, ya misalnya Bapak Ibu hanya mampu mengerjakan satu percobaan untuk 5 orang yang sedang berkelompok misalnya ya, itu nggak jadi masalah. Yang penting nanti ketika Ibu membuat videonya, Ibu Bapak bisa menyampaikan atau menjelaskan menurut versi Ibu Bapak sendiri. Jadi ya itu tadi, karena ya katakanlah keterbatasan alat atau waktu itu bisa terjadi di mana saja ya. Kemudian ada difraksi, interferensi, dan dispersi. Ini agak lumayan juga. Ya, kemudian lensa cembung dan cekung cukup banyak ya tuntutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dari susunan alat atau rangkaian alat dan alat bahan yang digunakan ini mirip-mirip ya, maksudnya dari praktikum 1 dan 2 ini nggak ada perubahan yang signifikan ya Bapak Ibu. Dari alatnya pun ya susunan alatnya kurang lebih sama rangkaian alatnya. Tinggal nanti jenis prosedurnya aja yang kita perlu perhatikan. Ini yang pertama, kita menentukan jarak titik api, titik fokus lensa cembung, kekuatan lensa cembung, dan titik api lensa cekung, cermin cekung ya. Jadi sebetulnya untuk alat bahannya ini saling terhubung ya, saling terkait dari AKP 1 dan AKP 2. Nah, ya, total kurang lebih ada 5 kegiatan praktikum ya. Di bagian lensa ada 2, lensa percobaan lensa cembung, kemudian percobaan cermin cekung. Lalu di bagian pertama itu ada terus praktikum untuk difraksi, interferensi, dan dispersi. Ada juga tadi pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Jadi ya kurang lebih ada 5 kegiatan praktikum. Itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa tidak ada kegiatan mandiri di sini. Oh, mata ya kalau nggak salah. Mata itu yang jadi kegiatan praktikum mandirinya. Ya, karena cukup banyak ya kegiatannya, ada pembiasan cahaya, pemantulan cahaya, kemudian di sini ada difraksi, interferensi, dan dispersi, juga nanti titik fokus dari cermin cekung dan lensa cembung. Ini kelima-limanya ya menjadi tuntutan juga, silakan Bapak Ibu persiapkan. Karena dilihat dari alat dan bahannya pun ya tidak perlu menyiapkan alat dan bahan yang baru. Semuanya saling terkait, saling terhubung. Ini mengenai sifat cahaya dan lensa. Lalu ya, sebelum dilanjut ada yang mau bertanya dulu? Saya persilakan.
Saya Pak izin bertanya, Ya, silakan Bu. kalau misalkan saya mau mengerjakan modul 5 yang KP1 perubahan wujud zat itu yang dikerjakan dari yang percobaan 1 atau percobaan 2 dan 3 itu dikerjakan juga atau tidak, Pak? Ntar, Bu, kita coba cek dulu ya alat dan bahannya. Ya. 5 perubahan wujud zat. Titik lebur es. Oke. Satu derajat. Coba perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Yodium, kapur barus, parafin, konsen. Bisa dikerjakan, kalau saya rasa yang agak susah itu yang kedua ya Bu, tentang perubahan dari padat langsung menjadi gas. Nah, sedangkan untuk yang perubahan dari cair ke wujud gas ini relatif lebih memungkinkan dikerjakan. Karena sampelnya pun kita pakai apa di sini? Bejana kata Allah tripod. Sampelnya hanya air. Sementara untuk yang perubahan dari dari padat ke gas itu ada kapur barusnya ya, kapur barus, kemudian ada kristal yodium, ada parafin. Mungkin di beberapa tempat ini agak susah didapat ya Bu. Mungkin untuk yodium ini bisa dari garam, kapur barusnya ya dari kamper atau ya biasa untuk di baju, parafin ya di toko kayaknya ada juga sih Bu. Jepit tabung ya konsen spiritus. Yang pasti sih untuk yang pertama ini lebih mudah dikerjakan, silakan. Terus untuk yang kedua, ketiga, saya sarankan Ibu coba mengerjakan yang ketiga saja. Karena untuk yang kedua, bahan-bahannya, tapi kalau Ibu mau coba ya boleh-boleh aja Bu. Jadi kerjakan 2 saja Bu, Oh, nggak usah tiga-tiganya. oh iya. Kalau misalkan memang saya mau mengerjakan yang ini, saya boleh pilih 2 ya, Pak? Iya, 2 aja Bu, nggak Yang apa-apa. mana yang saya sanggup gitu, Pak? Iya, betul Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ada pertanyaan lainnya dari Ibu Bapak? Kalau belum ada, kita coba lanjut dulu di sesi di modul ke-8 tentang kelistrikan. Listrik dan magnet. Nah, ini saya rasa ya Bapak Ibu diusahakan mengerjakan ya karena bimbingan ya sifatnya. Yang pertama percobaan muatan listrik. Ini ada bola pingpong, benang jahit, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, potongan kertas kecil. Ini saya rasa percobaan muatan listrik untuk listrik statis ya.
masih memungkinkan, kemudian ya terbilang relatif aman ya. Lalu setelah itu ada arus dan tegangan listrik ini yang sekiranya perlu pengawasan. Ada kabel, baterai, kemudian bola lampu, avometer, dudukan baterai. Nah, tapi kalau dilihat dari rangkaian alatnya, ini kita sumber listriknya dari baterai. Harusnya tidak begitu bahaya ya. Nah, di sini yang jadi indikatornya, ketika adanya listrik itu bisa menggunakan avometer, atau misalnya jika tidak memungkinkan pakai avometer, ibu bapak bisa menggunakan nyala lampu sebagai indikator adanya arus yang mengalir. Coba dua tegangan listrik ini sama ya, kurang lebih kita memakai saklar. Rangkaian seperti di bawah ini, saklar S kemudian memakai energi listrik. Ini enggak ada alat bahan. Oke, untuk kelistrikan ini, yang pertama listrik statis, Bapak Ibu silakan dikerjakan karena itu aman. Kemudian yang kedua, percobaan arus dan tegangan listrik. Di sini alat dan bahannya terbilang aman juga karena kita sumber arusnya dari baterai. Jika ada avometer silakan digunakan, jika tidak ya yang penting ada nyala lampunya. Rangkaian listriknya ya kurang lebih seperti ini. Nah, adapun untuk praktikum 2 terakhir tentang tegangan listrik dan percobaan energi listrik, di sini tidak ada alat dan bahan khusus ya Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak mau menggunakan contoh lanjutan dari yang pertama, percobaan arus dan tegangan listrik, dari sini ada kabelnya, silakan kabelnya dibuat sesuai dengan rangkaian. Tapi kalau ternyata itu tidak memungkinkan untuk dibuat, khususnya untuk percobaan energi listrik, ini saya rasa ada beberapa lab virtual, laboratorium virtual yang ada di internet. Silahkan Bapak Ibu bisa sesuaikan jika memang ada ya. Itu bisa menjadi alternatif tambahan. Ya. Untuk percobaan energi listrik ini, Bapak Ibu jika bersedia bisa dibuat secara real, ataupun ketika Bapak Ibu, katakanlah untuk sekarang ada yang namanya laboratorium virtual dan virtual. Nanti beberapa contohnya saya coba cek juga ya, mana tahu bisa di-share. Nah, khusus untuk yang percobaan energi listrik ini, untuk korek api, kawat tipis. Oh, iya, pakai lilitan kawat. Kalau memungkinkan bisa dicoba untuk percobaan energi listrik ini. Tapi kalau sekiranya banyak kendala, baik itu dari alat bahan ataupun dari uh, alat dan bahan atau kesulitan dalam membuat rangkaiannya, yang terpenting di bagian listrik statis dan yang ini harus dan tegangan listrik ini harusnya yang menggunakan baterai tadi, kemudian tegangannya kita buat menggunakan saklar ini. Jadi untuk listrik ini kita
usahakan dulu yang 2 pertama. Untuk percobaan energi listrik nanti kita coba cek solusinya. Jika memang tidak memungkinkan ya cukup yang 2 itu tadi. Ini untuk kelistrikan. Nah, lalu untuk magnet ini masuknya ke kegiatan praktikum mandiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Bisa pilih untuk dikerjakan atau mengerjakan praktikum mandiri fisika yang lain. Barangkali ada pertanyaan dari Ibu Bapak, silakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau sudah dicukupkan saja untuk sesi web kedua ini? Pak, izin tanya kalau untuk UAS, apakah teori gitu Pak atau praktikum juga? Ya, info di tahun lalu, tahun sebelumnya, ketika saya mengampu ya jadi tutor untuk mata kuliah ini, kabarnya teori, Bu. Teori, jadi nanti ya khususnya untuk praktikum bimbingan ya, itu yang lebih banyak muncul. Tapi untuk tahun ini, ya saya belum ada info. Mungkin nanti ketika ada kabar dari teman-teman tutor yang lain, saya sampaikan ke grup ya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, barangkali ada pertanyaan lainnya. Jika belum ada, ya nanti bisa ditanyakan di grup ya Ibu Bapak. Atau mungkin ya japri ke saya nggak jadi masalah. Lalu untuk web ketiga kita, jatahnya kalau nggak salah itu di sesi 6, kurang lebih pekan depan. Jadi jika Bapak Ibu ada saran atau rekomendasi harinya, itu silakan. Nanti bisa dibuatkan voting lagi, baik itu misal Bu Devin atau teman-teman yang lain di grup. Untuk saat ini saya rasa Senin sampai Sabtu. Kalau Sabtu memungkinkan ya nggak jadi masalah. Biasanya saya menghindari Sabtu Minggu itu karena biasa eh, kebanyakan ibu bapak ada yang mengikuti tutorial tatap muka TTM. Jadinya saya menghindari Sabtu dan Minggu. Tapi jika mayoritas tidak mengikuti TTM, ya masih mungkin saja kita laksanakan di hari Sabtu atau di hari Minggu. Untuk waktunya ya, saya sedikit menghindari hari Senin dan hari Kamis karena ya ada kegiatan yang saya kerjakan sampai sore. Tapi jika Bapak Ibu bersedia melaksanakannya di malam hari dari jam setengah 8 malam mungkin ya sampai selesai ya bisa kita jadwalkan juga di hari Senin atau hari Kamis. Dan untuk waktunya pun jika jam 2 atau misalnya ya jam 2 ini terlalu awal, Bapak Ibu ada saran waktu lain misalnya dikerjakan ya kita tuh webnya jam 4 atau misalnya jam 7 malam itu nggak apa-apa Bu, kita sesuaikan sama-sama.
ya untuk Ibu Bapak semua ya. Yang penting semuanya bisa lebih maksimal hadir, dan jika dirasa tidak memungkinkan sama dengan web kedua kali ini, yang penting Bapak Ibu bisa hadir dulu, kemudian nanti ya melanjutkan aktivitasnya tanpa ikut web, ya nggak jadi masalah. Karena setiap web pasti ada rekamannya, nanti saya coba share juga di grup WA ya untuk rekamannya. Untuk web sendiri ada nilainya juga ya Pak untuk kehadirannya? Sejauh ini saya nggak mendapati persentase atau bobot penilaiannya, Bu. Tapi yang lebih pasti untuk web ini memperjelas kegiatan praktikum yang akan Ibu Bapak kerjakan ke depannya. Karena ya saya banyak mendapati Ibu Bapak yang tidak mengikuti web 1 itu hanya sekadar mengumpulkan LKP, tidak sesuai dengan apa yang kita bahas di web pertama. Ataupun Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup, itu ada beberapa ketika mengumpulkan LKP ya masih jauh dari penilaian standar, begitulah Bu. Baik Pak, mohon arahannya aja Pak, nanti saya buatkan polling di grup di Ya, hari siap, Bu. apa. Ya, terima Terima kasih Bu kasih Devlin. Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali Bu. Baik, Ibu Bapak semuanya, barangkali masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya rasa mengutip pantun yang teman saya sampaikan ya, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Begitu mungkin ya, kita cukupkan dulu untuk web kedua kita hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan sama-sama itu memunculkan atau memberikan banyak informasi baru atau pemahaman baru, khususnya dalam melaksanakan tuntutan laporan kegiatan praktikum untuk tutorial mata kuliah ini. Nah, kedepannya ya kita berdoa sama-sama agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk bisa menuntaskan kegiatan tutorial webinar untuk mata kuliah praktikum ini. Kemudian jika memang ada beberapa hal yang sekiranya tidak layak atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu, silakan disampaikan. Ya kita sama-sama saling belajar lah. Nah, lalu untuk web ketiga nanti kita coba diskusikan kembali ya kapan pelaksanaannya. Dan nanti saya coba buat rekapan kira-kira kegiatan praktikum bimbingan dan mandiri mana yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Dan misalnya apa ya yang sudah dikumpulkan di e-learning ataupun yang masih perlu perbaikan. Dan saya nggak tahu sih sebetulnya perbaikan ini ada atau enggak. Oleh sistem itu ada jatah perbaikan atau tidak, tapi yang pasti nanti saya coba buatkan dulu sekiranya memang diperbolehkan ada perbaikan meskipun tidak mengumpulkan di sesi yang sesuai, ya mungkin nanti saya sampaikan juga entah itu di grup atau di web ketiga mendatang. Ya, saya sampaikan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang telah memprioritaskan hadir pada web kedua kali ini. Kemudian saya juga meminta maaf apabila dalam pelaksanaannya banyak kekurangan dan juga ada beberapa kata atau kalimat yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu yang saya sampaikan, ataupun beberapa kalimat yang kurang begitu uh, mengena di hati Bapak Ibu semua ya. Uh, Ya, kita masih ada beberapa sesi lagi untuk menyelesaikan tutorial online untuk mata kuliah ini. Tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga semangatnya. Dan ya saya doakan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Saya harapkan ya saya ikut doakan juga khususnya bagi Bapak Ibu yang hadir di web ini dan termasuk ke dalam grup WA, semuanya lulus untuk tutorial online mata kuliah ini ya Bapak Ibu. Lancar untuk puasnya nanti. Ya, saya tutup dulu untuk web kedua kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak, selamat Terima sore. kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama Ibu Bapak. Wah. Ini kamu boleh pada aku mama. Saya dah.
Ramai dalamnya. Ada download dan cek nama kita.